Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvidiana Sukmawati, NIM 3319038 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menganalisis sebuah permasalahan dengan menggunakan teknik konseling pendekatan Gestalt. Teknik konseling pendekatan Gestalt ini dikemukakan oleh seorang tokoh bernama Frederick. Dalam video kali ini saya akan membahas sebuah permasalahannya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Di sini saya mengambil sebuah contoh kasus sederhana di mana harus menerima keadaan atau menerima sebuah kenyataan. Untuk contoh kasusnya sendiri yaitu ada sebuah anak, sebut saja namanya Diana. Pada tahun 2019 memang tahun yang cukup sulit bagi Diana untuk menentukan pilihan kemana ia harus melanjutkan setelah lulus dari bangku sekolah. Dimana pada saat itu Diana berkeinginan untuk melanjutkan ke pondok pesantren. Keinginan Diana tersebut sudah ada sejak ia duduk di bangku sekolah menengah pertama. Awalnya Diana sudah memutuskan ketika lulus sekolah nanti ia ingin melanjutkan ke pondok pesantren. Namun singkat cerita, suatu hari Diana ditawari oleh seorang guru TK untuk mengikuti seleksi beasiswa di suatu perguruan tinggi swasta. Ada dua pilihan, yaitu di Surakarta dan di Semarang. Pada saat itu kedua orang teman Diana memilih perguruan tinggi yang ada di Surakarta, sedangkan Diana sendiri ia lebih memilih untuk di Semarang. Dan pada saat itu Diana memilih 3 program studi. Yang pertama ada D3 Gizi, kemudian Teknologi Pangan dan Pendidikan Kimia. Semua pemberkasan persyaratan dari awal hingga akhir pun ia lakukan, termasuk untuk mengurus beasiswa. Selain mengikuti seleksi beasiswa di perguruan tinggi swasta tersebut, ia juga mengikuti seleksi SPAN PTKIN, di mana ia mengambil prodi Pendidikan Agama Islam, namun tidak lolos. Kemudian pada bulan Mei, ia pun kembali mencoba mengikuti seleksi UMPTKIN dengan mengambil prodi yang sama. Harapannya ia dapat diterima di program studi yang ia inginkan, karena sejak kecil ia bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Namun ia sempat pesimis pada waktu itu untuk menempatkan program studi yang ia inginkan pada urutan pertama, dan pada akhirnya program studi lainlah yang diletakkan pada urutan pertama. Singkat cerita, tibalah sebelum pengumuman UMPTKIN, ia sudah terlebih dahulu diterima di kampus swasta dengan program studi gizi, tentunya dengan beasiswa. Kemudian pada tanggal 1 Juli tepatnya, tibalah pengumuman UMPTKIN, di mana saat itu ia merasa deg-degan saat akan membuka website tersebut, di mana website tersebut tertulis bahwa ia diterima di program studi lain, bukan yang ia inginkan. Dengan perasaan senang bercampur sedih dan ada perasaan sedikit kecewa karena jurusan yang ia inginkan tidak tertulis, melainkan jurusan lain yang muncul pada pengumuman tersebut. Kemudian saat ia berniat untuk mengambil jurusan yang sudah diterima sebelumnya, qadarullah ia mendapatkan sebuah musibah. Perasaan kecewa yang sangat mendalam pun ia rasakan untuk kedua kalinya. Namun ada hikmah di balik peristiwa tersebut. Ia dinyatakan lolos beasiswa bidik misi di salah satu kampus Pekalongan, dan ia pun sangat merasa bersyukur. Pada semester awal perkuliahan, ia merasa salah masuk jurusan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ia pun mulai sadar bahwa ia salah jalan yang benar. Ia menyadari dan percaya bahwa apapun yang direncanakan oleh Allah, itulah yang terbaik untuk dirinya di suatu hari nanti. Berdasarkan cerita di atas, di sini saya akan menganalisis menggunakan pendekatan konseling Gestalt dengan menggunakan teknik latihan bertanggung jawab. Tokoh dari teori Gestalt ini sendiri yaitu bernama Frederick Fritz Perls. Gestalt merupakan pendekatan yang cocok untuk kasus yang konseli alami, yaitu perasaan kecewa, sedih, dan harus menerima keadaan atau kenyataan yang ada. Pendekatan ini bertujuan agar
konseli dapat bangkit dari perasaan kekecewaan, kesedihan, dan mampu menjalin interaksi dengan teman-temannya serta dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dalam proses konseling ini, teknik yang dapat digunakan dengan teknik latihan bertanggung jawab, di mana dalam teknik ini bertujuan membantu konseli untuk menyadari dan mempersonalisasi perasaan serta mengambil tanggung jawab atas perasaan dan tingkah lakunya. Kemudian teknik ini juga membantu konseli agar mengakui dan menerima perasaan-perasaan daripada memproyeksikan perasaannya kepada orang lain. Di sini konseli sendiri juga sudah mulai belajar menerima perasaan-perasaan yang ia hadapi sejak saat itu. Ia juga sudah memilih dan memutuskan untuk berada di jurusan ini, maka ia juga harus bertanggung jawab dan menerima, sehingga ia juga berusaha untuk menikmati di setiap prosesnya. Penyelesaian masalahnya adalah ia sudah mulai nyaman dengan jurusan ini karena ia sudah tidak mengikuti egonya lagi, dan tentunya berkat motivasi dan dorongan semangat dari teman-temannya serta orang tua, terutama ibunya yang mensupport untuk bisa bertahan sampai saat ini. Jadi menurut teori Gestalt ini, teori Gestalt memandang manusia sebagai individu yang utuh dan memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab pribadi, memiliki dorongan untuk mengembangkan kesadaran yang akan mengarahkan menuju terbentuknya integritas atau keutuhan pribadi. Pendekatan ini menekankan bahwa konseli yang mengalami masalah harus dapat menyadari masalah yang dihadapinya dan memahami dirinya sendiri, sehingga pada akhirnya pemecahan masalah dilakukan oleh konseli itu sendiri. Di sini tugas konselor hanya membantu konseli untuk berusaha sendiri dan tidak menyalahkan orang lain. Konseli diberikan dukungan untuk bisa mandiri dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, yang pada akhirnya konseli dapat menyadari situasi dan kenyataan hidup yang dijalani sekarang, tidak terlarut dengan masa lalu dan tidak terlalu berharap pada masa depan. Tetapi apa yang dihadapi sekarang adalah yang harus dijalani dengan lebih baik, menghadapi hidup akan lebih optimis. Mungkin cukup sekian penjelasan video dari